Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan Bapak Dr. Zul Abdal SPD MPD dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari tim 5 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Wafi Al-Huda dengan NIM 21053197 dan rekan saya Natasha Arahma dengan NIM 21053166 dan rekan saya Ginasari dengan NIM 21053070. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai pasar oligopoli yang menyangkut tentang kasus-kasus ekonomi mikro pada saat ini. Dan teman-teman yang belum mengetahui apa sih pasar oligopoli itu, nah langsung saja kita ke pemateri pertama. Baiklah, pertama kita masuk kepada pengertian pasar oligopoli. Apa sih pasar oligopoli? Sebelumnya, oligopoli sendiri ialah salah satu bentuk persaingan yang tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyaknya pembeli di pasar. Dan adapun pasar oligopoli adalah tempat jual beli yang terdiri dari berbagai macam jenis perusahaan, sehingga salah satu dari perusahaan akan cenderung berpengaruh drastis terhadap perusahaan yang ikut di dalamnya, yang mana nantinya akan ada sifat saling ketergantungan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Selanjutnya ialah faktor lahirnya pasar oligopoli. Pertama, adanya penerapan efisiensi skala besar-besaran yang berpengaruh pada faktor keuntungan yang didapatkan oleh suatu perusahaan sesuai dengan tingkat efisiensi yang diterapkan. Yang kedua, adanya kompetensi manajemen yang lebih kompleks. Perusahaan akan melakukan langkah-langkah strategis untuk dapat berkompetensi dengan perusahaan yang lain. Selanjutnya ialah ciri-ciri dari pasar oligopoli. Pertama, terdapat beberapa penjual atau produsen dengan banyaknya pembeli di pasar. Yang kedua, produk yang dijual bersifat homogen. Contohnya ialah produk rokok, yang mana terdapat hanya satu rokok tetapi memiliki variasi yang sangat banyak. Yang ketiga, adanya hambatan untuk memasuki pasar. Maksudnya di sini ialah sulit bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar, dikarenakan nantinya akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang telah lama ada di pasar. Yang keempat, adanya sifat saling ketergantungan, yaitu ketergantungan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Yang kelima, penggunaan iklan yang sangat intensif. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli murni. Jenis yang pertama ini adalah pasar murni atau homogen. Maksudnya adalah produk yang dipasarkan hanya satu macam, tetapi variasi banyak alias beragam. Selain itu, jenis pasar ini memiliki ciri-ciri perbedaan harga yang tidak terlalu signifikan. Yang kedua yaitu pasar oligopoli terdiferensiasi. Ciri-cirinya adalah produsen tetap menjual produk homogen, tetapi persoalan harganya tidak berpatokan kepada produsen yang lainnya. Ketiga adalah pasar oligopoli non-kolusi. Jenis pasar ini maksudnya adalah produsen yang akan memainkan harga, tetapi dengan membaca perkembangan produsen lainnya sebagai pesaing usaha. Dan yang keempat adalah pasar oligopoli kolusi. Jenis pasar yang terakhir ini adalah kerjasama produsen dengan produsen lainnya untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkannya stagnan. Akhir adalah contoh pasar oligopoli. Yang pertama yaitu industri semen, yang kedua yaitu industri kendaraan bermotor, dan yang ketiga industri rokok, dan yang keempat adalah layanan telekomunikasi. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang pasar oligopoli. Kalau terdapat kesalahan kami minta maaf. Kalau terdapat kebenaran itu dari Allah. Semoga kalian semua paham, mengerti apa itu pasar oligopoli. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.